Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman saya semuanya, kali ini saya mau berbagi ilmu bisnis, yaitu ilmu jualan yang baru saja saya dapatkan teman-teman, berdasarkan pengalaman kemarin. Begini, saya kemarin kan sudah 2 tahun ini saya itu kan ini teman-teman, membantu adik saya yang berjualan es di depan rumah, ya termasuk di kampung lah. Nah, ketika saya sudah mencoba berbagai cara, strategi dan trik cara berjualan es agar banyak pelanggan dan cepat laris, ternyata ini ada ilmu baru yang saya dapatkan teman-teman. Nah, ketika saya membantu adik saya merancang strategi dan sebagainya, itu saya mendapatkan ilmu baru teman-teman. Begini, pada waktu itu kan sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa es yang ini jualannya itu jualan es teman-teman. Adik saya ini jualan es, tapi saya nggak sebut merek ya, es apa ya. Yang penting esnya ini itu sebenarnya umum sekali teman-teman. Di zaman sekarang ini sangat umum sekali, merajalela, banyak yang jualan es seperti adik saya. Tetapi teman-teman, adik saya ini mengutamakan rasanya yang khas. Rasa esnya ini rasanya khas, jadi beda dari yang lainnya, dipastikan beda dari yang lainnya di satu kota tempat tinggal saya teman-teman. Jadi satu kota tempat tinggal saya itu kayaknya teman-teman ya, saya belum menemukan yang rasanya khas seperti es yang dijual adik saya. Nah, ini saya manfaatkan rasanya ini. Dari mulai banner promosi itu saya sudah tampilkan sebuah rasa yang beda dari yang lain begitu. Dan ketika berjalan kurang lebih 1 tahun pada waktu itu teman-teman, itu jualannya itu masih sepi-sepi aja. Sepi ya, adalah peningkatan tapi tidak signifikan peningkatannya. Mereka malah banyak yang sudah mencoba tetapi tidak terus menerus membelinya. Dia masih membeli es yang sama tapi rasanya beda. Maksudnya membelinya di tempat lain padahal esnya itu sama, jenisnya esnya ini sama, tapi memang rasanya padahal ya beda. Nah, dan pada waktu itu saya itu masih merasa kepedean. Waktu membuatkan strategi adik saya itu saya merasa kepedean saya itu, esnya adik saya ini, saya merasa pedenya, percaya diri saya itu orang-orang pasti memilih rasanya esnya adik saya ini daripada yang lain. Meskipun harga pada waktu itu lebih mahal, esnya adik saya ini lebih mahal dari yang lain, karena saya merasa pede kalau rasanya ini pasti lebih enak dari rasa esnya ini lebih enak dari rasa esnya adik saya. Saya pedenya di situ teman-teman. Akhirnya saya kasih harga yang lebih mahal dari yang lain. Nah, ini kesalahan saya teman-teman. Kesalahan saya dari sini. Saya terlalu pede, akhirnya harga yang lebih mahal. Dan akhirnya teman-teman, pada waktu itu saya kan mengerti gimana orang-orang kok pada tertarik pada es yang bahkan jauh lebih murah, yang paling murah itu teman. Jadi mereka itu lebih cenderung memilih es yang harganya murah, yang penting bisa menyegarkan, yang penting rasanya enak. Jadi itu saya menerima masukan dari para konsumen itu seperti itu teman-teman. Dan saya sudah survei di berbagai tempat itu, kebanyakan mereka itu, karena ada salah satu es yang ya sejenisnya itu mirip sama esnya adik saya itu, ini sangat laris sekali teman-teman. Memang jualannya strategis, tempatnya strategis daripada adik saya, tetapi di situ kan saya sudah membaca kalau dia memang jualan strategis, tapi kenapa orang-orang kok pada membeli di tempat ini daripada yang lain, padahal di deretan
es tersebut itu juga banyak es yang sejenis dia, tapi kenapa dia lebih rame? Ketika saya membeli, saya survei, ternyata dia memakai gelas yang lebih besar dari yang lain. Dia berani, dia strateginya tak tahu bagaimana ya, mungkin dia bisa saja dia mencari untung sedikit, yang penting dia rame, mungkin seperti itu juga bisa, entah, atau dia mempunyai kebun atau mempunyai agen ataupun distributor besar dari tempat esnya yang dia belanjakan tersebut. Nah, nggak tahu bagaimana caranya dia, strateginya ya, yang penting dia itu lebih murah, cupnya ini lebih besar. Kebanyakan di kota saya itu cupnya itu 22 OZ, tapi dia bisa 24 OZ dengan harga yang jauh lebih murah dari orang-orang pada umumnya. Itu hebatnya, teman-teman. Ya, di situ saya membaca peluang. Oh, ternyata seperti itu. Akhirnya saya berpikir ulang bahwa wah, harga menentukan. Kalau harga saya berani bersaing, rasa untuk bonus pada orang-orang, mungkin tempat adik saya ini pasti bakal diingat oleh orang-orang. Nah, ini ketika itu saya berpikir seperti itu, teman-teman. Jadi begini, kalau saya berpikirnya begini, teman, kalau misal ini harga saya standarkan dari yang lain, standar lah, katakanlah di sini harga es per cupnya ya, per cupnya kalau jumbo itu kan umumnya 22 OZ, saya nggak pakai 24 OZ ya, teman-teman ya, itu memang ya keterlaluan lah. 24 OZ itu memang rasanya tidak terlalu manis, teman-teman. Tapi mereka nggak tahu lah, itu kita nggak usah berpikir terlalu dalam kenapa mereka kok menyukainya. Yang pasti dia lebih suka yang gelasnya yang besar, jadi kita pakai yang umum aja. 22 OZ ini sudah banyak yang laris jualan 22 OZ dengan harga Rp4.000, teman. Di sini kebanyakan 22 OZ harganya 4.000, ini sudah banyak yang laris jualan seperti ini. Nah, saya berpikir ya, kalau begitu saya mending ambil yang harga segini aja, 4.000 22 OZ. Dan pada waktu itu 4.000 itu enggak 22 OZ, teman-teman, 18 OZ kalau nggak salah, kalau enggak 16 OZ. Nah, jadi orang-orang banyak yang berputar haluan, tidak mau membeli lagi di tempat adik saya. Padahal esnya itu banyak yang ya, mungkin yang memang fanatik rasa pada esnya adik saya ini banyak yang suka pada adik saya. Kalau enggak esnya adik saya ya mereka enggak beli, katanya seperti itu. Nah, di situ saya membaca peluang dari sini dan dari sana, peluang dari orang-orang yang suka dan peluang dari orang-orang yang tidak membeli lagi di tempat esnya adik saya. Ternyata seperti itu. Akhirnya saya ambil kesimpulan semuanya, dan saya akhirnya beri keputusan kalau mending kita samakan saja harganya seperti kalayak umum, Rp4.000 dengan ukuran 22 OZ jumbo, tetapi rasa kita yang kita tonjolkan. Sebelumnya rasa itu memang agak terlalu misalnya agak terlalu manis lah, agak terlalu manis, dan ini saya agak kurangi, teman-teman. Nah, saya agak kurangi, tapi nguranginya nggak terlalu begitu banyak, teman-teman. Kita harus agak korban keuntungan, jadi untung jangan langsung 50%, kita kurangi jadi 40% atau 30%. Nah, akhirnya saya keuntungan saya ambil sedikit, yang penting nggak terlalu sedikit lah, yang penting cukup buat yang penting tidak minus pada hasil keuntungan setiap hari. Nah, seperti itu, teman. Akhirnya saya ambil harga 4.000 seperti umum, tetapi rasanya ini bisa beda, rasanya ini beda dari yang lainnya. Karena kalau kita berpikir orang membeli es tersebut ya, mungkin esnya itu di sini harganya 4.000, sana 4.000, tapi rasanya ini lebih khas, lebih
apa ya, lebih segar dari yang lainnya. Yang mending beli di sini 4.000 sama-sama 4.000 lah. Pasti orang-orang itu berpikir seperti itu, teman-teman. Nah, ini menurut saya, teman-teman. Tapi nyatanya ketika saya rubah skalanya seperti itu, saya rubah dari ukurannya, harganya, rasa, meskipun rasa merubah tetapi mengurangi sedikit, itu tidak akan memberatkan orang-orang. Dan alhamdulillah sampai sekarang penjualan ya lumayan, peningkatan itu sangat lumayan dibandingkan tahun kemarin, teman-teman. Nah, ini strategi baru, mungkin kalian bisa tiru di rumah, barangkali sekarang yang sudah berjalan ataupun masih ingin mau merintis jualan apalah ya. Jadi kalian kalau bisa harga itu distandarkan, teman-teman, disamakan pada yang sama yang laris-laris itu, tetapi kalian tonjolkan kualitas rasa. Nah, kalian tonjolkan kualitas rasanya beda atau rasanya gimana ya, rasanya yang khas, tapi harga samakan. Jangan sampai harga itu terlalu mahal dari yang sudah laris. Ini bisa mencelakakan kita, mencelakakan dagangan kita gitu ya. Sudah paham ya? Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Baik, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga semuanya yang jualan bisa lancar sampai jadi pengusaha yang besar. Baik, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.